Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa menteri-menteri warisan Jokowi itu sekarang semuanya disorot secara negatif, semuanya bermasalah. Mulai dari misalkan Budi Ari dengan kasus judi online yang dilindungi dan dia katanya mendapatkan uang sebesar 500 juta rupiah untuk satu kali pemberian, dan itu terjadi beberapa kali. Dan kemudian setelah itu, setelah kasus Budi Ari ini masih belum selesai, muncul lagi Tito Karnavian yang menggeser 4 pulau milik Aceh ke Sumatera Utara, dan itu kemudian dikait-kaitkan dengan geng Jokowi atau geng Solo karena kebetulan Gubernur Sumatera Utara adalah menantu Jokowi dan Tito Karnavian adalah orangnya Jokowi, ya Kapolri di era Jokowi, dan kemudian menjadi Mendagri, sampai sekarang juga menjadi Mendagri. Dan itu kemudian masih juga disusul lagi dengan cerita Erick Thohir hari ini. Jadi Tito kasusnya baru selesai kemarin, di mana 4 pulau Aceh itu kemudian dikembalikan ke Aceh lagi sesuai dengan instruksi Presiden. Hari ini yang disorot adalah Erick Thohir. Sebenarnya nggak hari ini sih. Beberapa hari yang lalu juga sudah mulai dipertanyakan, dimunculkan isu-isu negatif soal Erick Thohir, dan bahkan sempat diisukan Erick Thohir mengundurkan diri sebagai Menteri BUMN, tapi kemudian dibantah gitu ya. Erick bilang, wah ini lagi enak-enaknya kok. Ya karena soal Erick Thohir ini kewenangannya itu dipangkas dengan kehadiran Danantara, dan saya baru menyadari hari ini karena saya pikir awalnya Danantara itu kayak nggak jelas gitu, mau ngapain gitu, dan belakangan fungsi atau cara kerja Danantara itu seperti menjadi atasan dari BUMN, seperti menjadi lebih berkuasa dibandingkan BUMN. Jadi Menteri BUMN-nya ya meskipun juga menjadi bagian dari Danantara, tapi tetap saja seperti terbolak-balik gitu. Menterinya seperti bukan menteri gitu ya, seperti staf gitu ya. Sementara wamen seperti lebih menteri dibandingkan menteri. Ya karena hari ini saya membaca satu pernyataan dari Wakil Menteri BUMN, sekaligus dia merupakan COO Danantara, yakni Doni Oskaria. Dia tiba-tiba bilang bahwa direksi BUMN itu terlalu banyak protokolnya, sampai kemudian melibatkan istrinya pun ada protokolnya. Ajudannya bisa 15 orang, 8 orang, 10 orang, seperti perusahaan milik keluarga. Jadi perusahaan-perusahaan BUMN itu seperti warisan keluarga yang ketika ada satu direksi masuk atau menjadi pejabat di situ, dia merasa berkuasa penuh sehingga kemudian melibatkan keluarga atau istrinya. Dan istrinya itu kadang-kadang itu terlalu ikut campur dalam program-program atau rencana kerja yang akan dilakukan si suaminya. Jadi ini sudah parah dan buruk sekali karena bahkan keluarga dilibatkan soal masalah pekerjaan atau urusan kantor. Dan saking banyaknya ajudan atau protokol yang dimiliki oleh para direksi BUMN, ini si Doni Oskaria sebagai wamen, sebagai CEO Danantara itu bahkan katanya dia pernah mengusir 15 ajudan di rut sebuah perusahaan BUMN karena kebanyakan katanya. Jadi ya inilah situasi yang sekarang kemudian dipertanyakan, apakah situasi ini memang sudah terjadi selama bertahun-tahun sebelumnya di eranya si Erick Thohir. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana BUMN selama ini itu dikelola di bawah Erick Thohir dengan cara-cara yang sangat-sangat kekeluargaan, yang perusahaan-perusahaannya ini dikelola seperti perusahaan warisan gitu. Bahkan istri dari direksinya itu kadang-kadang lebih berkuasa dibandingkan si suami yang menjabat di situ. Jadi coba bayangkan gitu ya, wakil menteri, CEO Danantara, tapi ya wakil menteri kembali lagi, dia bisa berkomentar soal BUMN lebih keras dibandingkan menterinya. Erick Thohir kemana? Nggak tahu. Tapi wamennya sudah bicara dan menunjukkan bahwa dia punya kuasa yang luar biasa di urusan BUMN. Bukan karena dia sebagai wamen, tapi karena dia sebagai COO Danantara. Dan sekarang katanya coba dirombak nih. Coba dirombak, dan ada yang melakukan pihak-pihak yang melakukan cara-cara yang
seperti cara lama atau melibatkan istrinya itu kemudian ditegur atau diberikan peringatan, disindir dan sebagainya, dan sekarang katanya mulai berubah gitu ya. Dan yang melakukan ini semua itu adalah COO Danantara atau Wamen BUMN. Menterinya di mana nggak tahu gitu. Ya karena mungkin bagi Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang sudah menjabat sangat lama dari tahun 2019 lalu, ya ini biasa aja. Emang biasanya begitu gitu, dan nggak ada teguran dan nggak ada apa-apa, atau mungkin juga bahkan Erick Thohir nggak tahu bahwa direksi atau istri dari direksi itu terlalu banyak protokol atau ajudan. Jangan-jangan Erick Thohir juga nggak ngerti gitu, dan ya menjadi unik, menarik karena yang seperti berkuasa adalah wamennya, sementara Erick Thohir ya entah di mana, mungkin sibuk ngurusi PSSI kan ya, yang lolos ronde 4 Piala Dunia gitu. Jadi ya mungkin ya dia akan difokuskan ke urusan PSSI aja gitu, supaya timnas kita lolos ke Piala Dunia. Untuk urusan BUMN biarlah Danantara yang mengendalikannya. Jadi ya ini menyadarkan saya bahwa orang-orang atau menteri-menteri yang merupakan warisan dari Jokowi hari ini semuanya bermasalah, dan kemudian terjadi satu perubahan gaya untuk kemudian melakukan pengimbangan kekuasaan atau sebelum terjadinya pergantian kekuasaan. Karena mungkin bagi presiden, bagi partai koalisi, Erick Thohir ini terlalu kuat gitu. Erick Thohir ini adalah orang yang sangat kecewa sekali karena sebelumnya dia digadang-gadang akan menjadi cawapres waktu 2019 lalu, dan kemudian batal gitu ya, sehingga ya entah mungkin karena kasihan gitu ya, udahlah dia cawapres gagal gitu ya, terus kemudian menteri BUMN kalau diganti atau dia tidak menjabat apa-apa juga ya tambah kasihan, makanya kemudian dia tetap bertahan. Tapi belakangan kekuasaan atau kewenangannya kemudian bisa digantikan atau dikalahkan oleh format Danantara, dan ya mungkin ke depan akan ada pergantian yang lebih total ya. Kalau sekarang kan masih ya abu-abu gitu ya, menteri BUMN ada, tapi ada Danantara. Ya, ini kejadiannya jadi mirip seperti posisi Hasan Nasbi sebagai kepala kantor komunikasi kepresidenan gitu ya. Hasan Nasbi ini kan memimpin ketika Pak Jokowi masih jadi presiden, dan itu adalah lembaga baru yang dibuat di eranya Jokowi, dan kemudian ya sampai sekarang tetap dipertahankan. Dan waktu itu Hasan Nasbi ada banyak sekali blunder yang dia lakukan, dan ya sepertinya dia juga tidak punya akses untuk kemudian mendapatkan pernyataan-pernyataan presiden yang benar, yang sesuai dengan pemikiran presiden, sehingga itulah yang membuat pernyataan-pernyataannya jadi blunder, seperti soal kasus kepala babi yang... Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Menarik sekali tadi penyampaian yang sudah kita dengar bersama, seperti yang disampaikan oleh saudara kita Bung Alipur Rahman soal Pak Tito, ya, ada Erick Thohir, macam-macam tadi banyak sekali disebutkan oleh beliau. Ya. Bagaimana memang orang-orang ini ya pernah juga menjabat atau pernah dipakai lah ya sebagai pembantu presiden ya Jokowi pada saat itu. Selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, apa yang sudah kita dapatkan dari seorang Jokowi, dan bagaimana orang-orangnya Jokowi pada saat itu bekerja, mengeluarkan keputusan, kebijakan, dan seterusnya, teman-teman mungkin tahu, dan saya tidak akan perlu jelaskan sejauh mungkin. Tetapi di sini saya sering sekali melihat bahwa banyak orang-orang Jokowi yang pernah mendampingi beliau sekarang juga menjabat di era pemerintahan Pak Prabowo, dan banyak daripada masyarakat Indonesia, netizen Indonesia tentu menyampaikan bahwa Pak Prabowo segera ganti kaki tangan Jokowi, ganti orang-orangnya Jokowi yang ada di pemerintahan saat ini, yang ada di kementerian, di kejaksaan, di KPK, kepolisian, dan segala instansi yang ada. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu.
Kenapa? Ya pasti ada penilaian tersendiri dong, gitu ya. Makanya nanti teman-teman boleh silakan sampaikan pendapat Anda. Nah, di sini saya coba mengulas, kita akan ulas bersama di video ini ya. Setuju kalau manusia penipu antek Jokowi ini disingkirkan. Jangan lupa di samping Tito Budiari juga ada nama Bahlil, ya, Hartarto, ya, PR Langga, ya, Zulfikri Hasan, Julhas, dan Luhut. Ini manusia-manusia penipu rakyat, perusak Indonesia. Seperti apa pendapat teman-teman? Apakah orang-orang ini, ya, seperti Tito Budiari, Bahlil, Hartarto, Julhas, ya, Luhut, apakah mereka ini manusia-manusia penipu? Ya, menjadi pejabat tetapi membuat rakyat sengsara, atau menipu rakyat, atau apa? Atau benar yang disampaikan komentar ini? Ya, teman-teman nanti boleh silakan tanggapi saja ya. Kemudian logika aja, SPBU, pedagang BBM eceran bisa untung. Kok Pertamina bisa rugi dan sampai punya hutang yang begitu banyak? Itu nggak masuk akal, terkecuali di korupsi. Ini saya sudah pernah bahas waktu kasus Pertamax oplosan, ya. Pertalite yang dioplos jadi Pertamax oplos. Itu dia. Yang korupsinya hampir mencapai 1.000 triliun tuh ya. Saya pernah bahas itu. Pengecer saja pedagang kaki lima, ya. Pedagang eceran yang di aqua itu biasa tuh ya. Yang seliter mereka beli dari SPBU mungkin 10.000 gitu ya. Kalau Pertalite lalu dijual 12.000, diecer 11.000 gitu ya. Mereka masih punya untung. Padahal mereka hitungan liter paling per hari laku 10 liter misalnya. Kali 2.000 untungnya sudah 20.000. Kali 20 liter, 50 liter yang laku, kali 2 udah 100.000. Kan begitu. Sekelas SPBU boy, Pertamina, tekor. Jangankan tekor, ngutang lagi. Bisa rugi, bayangin coba. Bisa rugi. Tapi para pekerjanya rasa-rasanya banyak yang kaya, kan begitu. Ini kan aneh juga ini barang ya. Kok bisa gitu ya. Jadi BUMN kita ini ya semacam ada masalah, ada problem besar di dalam tubuh BUMN kita saat ini. Baik dimanapun itu ya, di Pertamina, di apa segala macam ya. Apakah ada masalah? Kok bisa? Dulu beberapa tahun yang lalu, udah lama sekali itu, saya pernah juga dengarkan soal Garuda gitu ya, yang katanya ngutang apalagi tuh, pokoknya macam-macam, banyak sekali ya. Kalau kita melihat situasi ini kok bisa gitu loh. Bayangin kita ke SPBU, kita bayar loh beli minyak, beli bensin, BBM gitu ya, kita bayar. Kok bisa gitu ya. Makanya rakyat gak heran. Ya wajar saja rugi, wajar saja ngutang. Atau uang masuknya dikorupsi, kan begitu. Jadi ujung-ujungnya tidak jauh dari kata korupsi. Makanya ada banyak pejabat korup. Tapi kita nggak tahu siapa manusianya. Tapi udah banyak yang udah ketangkap. Tapi nggak tahu hukumannya udah setimpal atau apa, nggak tahu juga ya. Nah, dimasak itu harus mereka memiliki semuanya, bahan mentah lengkap dengan bumbu beserta sambal-sambalnya ya. Mas Alif, jangan dong tebar hoax, buktinya ketiga masih pakai Prabu berarti yang sangat berguna. Ya itu,
Budi Ari, ini ya saya sebutkan ya, ini publik yang meminta agar Pak Prabowo ganti. Budi Ari, Erick Thohir, Bahlil, Kapolri Pak Listio Sigit, ya Tito Karnavian tadi salah satunya. Itu sering muncul nama-nama itu di publik agar Pak Prabowo menggantinya. Tapi lebih sering saya dengar sih Budi Ari sama Kapolri ini. Saya nggak tahu kenapa bisa gitu. Ya, mungkin teman-teman silakan jawab nanti saja ya. Pak Presiden Prabowo, rakyat di belakang Bapak. Kalau mau bersih-bersih korupsi, sebaiknya ganti orang-orang yang berkontaminasi rezim kemarin. Seperti Budi Ari, disebut kasus judol. Ya, bahkan sudah terdakwa menerima 50% dari jatah judi online. Sampai sekarang masih bebas aja Budi Ari. Kok bisa gitu? Apa karena dekat dengan seseorang? Kita nggak tahu juga gitu ya. Jadi di mata publik saya melihat para penegak hukum di negeri ini kayak rasa-rasanya di mata masyarakat itu ya kayak gimana gitu ya. Ada uang, ada itu ya pokoknya itulah, teman-teman tahu lah. Itu sering sekali saya baca-baca ya, karena saya baca komentar terus menerus setiap hari, berbagai pendapat, berbagai perspektif, penilaian, asumsi, pikiran-pikiran dan macam-macam tuh saya sering baca ya. Bukan baca komik, tapi saya yang kurang hobi baca komik, ini baca komentar-komentar teman-teman kita saja. Jadi harapan kita ke depan ya semoga ini lekas baik ya, lekas pulih kembali agar Indonesia bisa menjadi negara yang maju ya, dan rakyat bisa sejahtera. Itu saja mungkin dari saya. Saya minta maaf kalau ada penyampaian sedikit lantang dan keras, atau hal-hal yang tidak menyenangkan, atau penyampaian yang tidak jelas. Saya minta maaf. Teman-teman silakan dikoreksi, kita belajar bersama di channel ini. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.